tidak perlu berlama-lama, langsung saja untuk membuka acara di kesempatan siang hari ini. Marilah kita akan mendengarkan sekaligus menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Suwandi Cia selaku SVP Head of Region Central and West Java Indosat Uridu Hasyet. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak apa namanya? Antik. Oh, Mbak Antik. Luar biasa ya. Cantik juga Antik ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya rekan-rekan media, baik itu media cetak maupun media online, termasuk rekan saya Pak Baroni sama rekan-rekan dari AM3 semuanya yang hadir hari ini. Bahwasannya kita satu kebanggaan lah ya kita hadir di sini karena dalam merayakan hari kemerdekaan ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Setiap tahun itu kita tunggu-tunggu karena kenapa? Karena di hari kemerdekaan ini sebenarnya kita mempunyai momen yang luar biasa. Ya, jadi momen satu kebanggaan ya sebagai momen juga memberikan apresiasi kepada pahlawan-pahlawan kita yang sudah mendahului kita ya. Karena tugas kita nanti ke depannya bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu. Nah, hari ini kita hadir di Kota Sulu, ya, tepatnya di Kota Sulu. Kita dari AM3 sekalian memakai kita punya kampanye, ya, DP-nya kita, rayakan kemerdekaanmu melalui dengan memakai Freedom Internet. Nah, ini yang kita lakukan dan kita kemas dalam bentuk pesta rakyat. Jadi AM3 hari ini ya melalui pesta rakyat kita yang serentak kita lakukan di lebih dari 10 kota besar yang ada di Indonesia. Serentak semuanya ya. Jadi ada 10 kota besar, lebih kurang ada 57 kota sub yang semi. Jadi totalnya lebih daripada 10 di mana serentak waktunya ya jenis permainannya yang kita inginkan adalah seluruh masyarakat Indonesia turut berpartisipasi ya untuk merayakan sama-sama memakai tradisi kita ya, tradisi setiap 17 Agustusan. Nah, karena kita ingin mengajak ataupun memberikan memberikan inspirasi kepada seluruh generasi kita yang kedepannya bagaimana tradisi-tradisi seperti ini kita bisa terus kita lanjutin ya dengan semua orang bisa melakukan. Nah, prinsip ini sama seperti prinsip produk kami melalui Freedom Internet. Karena Freedom Internet ini bisa berkoneksi seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia tanpa harus merasa kekhawatiran. Karena Freedom Internet ini kan freedom namanya kan, bebas mempergunakan di seluruh Indonesia yang ada tanpa mengalami kekhawatiran. Jadi harapan kami ke depannya dengan Freedom Internet ini kita bisa memberikan inspirasi untuk bersilaturahmi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ada ya tanpa harus merasa khawatir ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kegembiraan seluruh masyarakat yang namanya pesta rakyat, semua boleh ikut, semua boleh bersenang-senang ya. Karena kenapa? Karena perjuangan pendahulu kita itu berbeda dengan perjuangan kita sekarang. Perjuangan kita sekarang harus kita isi dengan hal-hal yang positif supaya negara kita ini berada pada cita-cita kita ke depannya. Demikian aja saya rasa dari saya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu inspirasi untuk kita semua. Ke-78 Merdeka. Oke, terima kasih kami. Ya, dan tentunya apa kabar untuk Bapak dan Mas kalian berdua? Oh, luar biasa hak juga ya. Ini luar biasa kita merasakan kalau ini tidak seberapa dibandingkan dengan perjuangan betul sekali. Betul. Ya, betul. Karena kemerdekaan Republik Indonesia tidak diraih dengan bukan hadiah dari negara lain, tapi kemerdekaan diraih dengan nyawa ya. Luar biasa pertaruhannya nyawa. Jadi ini
bukan seberapa ya. Berarti nanti Bapak dan Mas sudah siap untuk ikut lomba juga ya? Oke. Dari tadi pagi. Sudah dari pagi. Iya, Wow. jam 8 udah di sini. Wow. Tapi ikut lomba nggak Mas? Lihat aja kayaknya. Lihat aja nanti. Kalah kalau ikut lomba. Oke, baiklah. Pesertanya. Wah, jago-jago semua ya. Oke. Dan tentunya kita masih akan berlanjut untuk bertanya-tanya yang hadir di sini. Nanti kita akan ada sesi Q&A atau tanya jawab. Tapi sebelumnya, seperti yang kita ketahui nih ya, kampanye Rayakan Kemerdekaan dengan Freedom Internet telah hadir dan melibatkan kolaborasi dengan 4 musisi perempuan lintas generasi dengan membawakan lagu Negeriku milik almarhum Chrisye ya. Apa yang melatar belakangi ide dari kolaborasi ini dan sebagai bagian dari kampanye bisa dijawab? Monggo silahkan Mas Paroni atau Bapak, monggo silahkan. Ya, selamat siang rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah bergabung dengan kami di Pesta Rakyat IM3. Mungkin tempatnya agak beda dibanding media update biasanya gitu ya. Kalau biasanya mungkin di restoran atau di tempat yang ber-AC. Kali ini kita di tenda, di lapangan, di depan arena Pesta Rakyat kita. Di depan kita ini ada 5 bagian atau 5 arena gitu ya. Yang tadi beberapa, mungkin tadi ada sekitar 500 sampai tadi pagi jam 10 itu ada 500 registrasi termasuk karaoke dan segala macam. Jadi kita bersama-sama menikmati kegiatan Pesta Rakyat bersama dengan warga Solo dan sekitarnya, karena ada yang datang dari luar Solo ternyata. Nah, menjawab pertanyaan Mbak Andi tadi, latar belakang kenapa kok campaign kita kali ini membawa 4 musisi perempuan, yang salah satunya Vina Panduwinata. Beliau adalah diva ya, salah satu diva Indonesia dan legenda, yang suaranya luar biasa bagusnya, membawakan Negeriku, lagu milik Chrisye. Lagu Negeriku ini lagu yang sejak tahun 2007, ini lagu umurnya sudah sudah hampir 30 tahun sebenarnya. Sudah hampir 30 tahun tidak pernah dibuat ulang. Jadi memang ini lagu hanya dinyanyikan sekali oleh Chrisye dan sejak itu tidak pernah dinyanyikan ulang. Padahal ini lagu yang luar biasa, lagu yang menceritakan tentang kebanggaan Indonesia, tentang hal yang relevan sekali dengan generasi muda saat ini, tentang kemerdekaan gitu. Makanya kita bawa ulang. Dan uniknya adalah kenapa kita membawa semua penyanyi perempuan. Yang pertama, penciptanya juga perempuan sebenarnya, Ibu Rina. Kemarin kami bertemu dengan Ibu Rina, pencipta lagu ini. Kemudian dinyanyikan ulang oleh 4 perempuan, penyanyi perempuan. Itu juga sebagai representasi tentang kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan. Jadi kemerdekaan ini kan selama ini selalu rasanya sangat maskulin gitu ya, terkait dengan pejuangnya juga laki-laki gitu. Nah, kali ini kita membawa, ada angin, iya, ke bawah. Semoga baik-baik aja, semoga nggak ada yang. Rekan-rekan sudah melihat filmnya 8,5 menit. Itu kami juga menunjukkan 4 veteran. 4 veteran ini asli. Kita berdatangkan dari Blitar. Ada 4 veteran, ini salah satunya Mbah Nispan, kemudian ada 3 rekan yang lain. Itu mereka memang pejuang asli dari Blitar, dan mereka memang sudah cukup lama mereka nggak ketemu. Jadi kalau di iklan itu mereka kayak pertemuannya itu kayak kangen banget gitu, karena memang mereka sudah lama nggak ketemu. Kemarin waktu malam tirakatan saya dikirim video dari kampung tempat mbah-mbah itu tinggal gitu ya, dan itu diputar malam hari. Wah, itu rasanya luar biasa gitu. Jadi mereka sekarang menjadi kebanggaan warganya karena sudah tampil di filmnya IM3 gitu. Jadi semoga itu bisa menjawab Mbak Andi ya pertanyaan tadi ya. Oke, dan baru saja saya juga lihat nih ya, jadi penasaran. Veterannya itu yang utama, menjadi sentral dari cerita itu, bagaimana Vina Panduwinata ceritanya mempertemukan para veteran gitu.
Itu juga menjadi pesan dari kita agar generasi muda, terutama pengguna AM3 yang rata-rata usianya muda ini kenal lagi dengan veteran. Karena sebenarnya veteran yang kita miliki itu sudah orang-orang yang sudah sangat sepuh gitu. Yang dalam video itu usianya 96 sampai 98 tahun. Jadi 4 orang itu. Mereka sudah sangat sepuh gitu ya, yang mungkin bisa jadi menjadi generasi terakhir dari veteran. Karena saat mereka perang terakhir itu agresi militer Belanda kedua itu tahun 48 di Madiun. Jadi kebayang kalau kita generasi muda kita tidak mengenal mereka, mungkin tidak akan pernah tahu lagi gitu ya. Jadi itu kita bawa. Yang pertama itu. Yang kedua, kita juga membawa pesta rakyat di video itu gitu. Kita pengen membawa lagi, mengenalkan lagi tradisi-tradisi yang kita lakukan saat 17 Agustus, saat perayaan kemerdekaan. Ada lomba balap karung, semua lomba yang ada di sini di 5 arena ini juga ditampilkan di video itu. Jadi kita pengen mengenalkan lagi kepada generasi muda, adik-adik kita yang masih di bangku kuliah maupun di sekolah gitu. Tadi yang peserta yang banyak itu dari sekolah tadi pagi itu, dan mereka mungkin mereka sebelum pandemi mereka mungkin masih SMP gitu ya. Jadi nggak banyak tahu sebenarnya lomba-lomba tradisional kita, apalagi panjat pinang. Saya nggak yakin ada anak SMA sekarang yang bisa panjat pinang gitu ya, karena panjat pinang ini biasanya dulu yang jagoan generasi saya waktu masih muda, hebat banget gitu kan. Jadi kita pengen membawa lagi tradisi yang kita miliki, karena itu kekayaan kita. Dan tentunya semua dari cerita di film itu dirangkum dengan pesan tentang kebebasan, tentang kemerdekaan yang tanpa perlu khawatir. Kenapa? Karena sekarang kita sudah hidup di situasi yang lebih baik. Situasi sekarang sudah tidak terlalu khawatir ketemu dengan orang lain, tidak perlu khawatir berkumpul dengan orang lain, bertemu rekan segala macam. Dan itu sama dengan yang kita miliki saat di produknya AM3, yaitu Freedom Internet. Freedom Internet ini tanpa syarat, tanpa ketentuan, nggak ada pembatasan kuota maupun pembatasan waktu, nggak ada pembatasan wilayah, nggak ada pembatasan jenis aplikasi. Jadi betul-betul bisa digunakan untuk segala jenis kebutuhan berinternet. Itu sebabnya kita sebut produk yang bebas khawatir, Freedom Internet. Gitu. Terima kasih untuk Mas Faroni. Total berapa? 67 titik ya. Bahkan 67 titik, tidak cuma lebih dari 10, 67. Baik. Ya, jadi saking antusiasnya rekan-rekan kita ya di setiap kan kalau kita di Indonesia itu pembagian wilayah kita itu mulai dari kabupaten terus turun sampai kecamatan, kemudian turun sampai ke kelurahan. Itu adalah pembagian daripada wilayah kita. Nah, ini merupakan salah satu antusias daripada masyarakat ya yang bergabung dengan AM3 itu lebih kurang sekitar 67 titik, tapi memang kita terkonsentrasi di 10 titik itu. Nah, yang kenapa kita harus melakukan apa yang dikemas dengan pesta rakyat tadi itu seperti yang disebutkan Pak Faroni tadi dan juga yang saya sebutkan di awal, kita ingin sebenarnya menginspirasi generasi muda ya, yang kita saat ini, bahwasanya kita harus melanjutkan tradisi khasnya bangsa kita gitu ya. Setiap 17 Agustus ini saya rasa di dunia ini tidak ada ciri khas seperti kita gitu ya. Kalau kita ketemu sama bule-bule misalnya ya, mereka itu sangat bangga sekali ya. Bahkan ada juga ingin ikut berpartisipasi seperti ini gitu. Karena memang ini harus kita lanjutin terus gitu. Ini hal-hal yang positif yang kita yakini ini masih masih menjamur sekali di kecamatan, kelurahan, desa-desa dan sebagainya, tapi mungkin tidak seperti di perkotaan ya. Seperti tadi dibilang, mungkin kan kota-kota itu mungkin sudah lupa, tetapi kita sebagai generasi penerus harusnya tradisi-tradisi ini memang harus kita lanjutin terus, karena ini adalah tradisi sesuatu yang positif ya, yang mengingatkan pejuang-pejuang kita. Saya masih ingat dulu saya waktu kecil ya, waktu SD saya itu, tapi di Sumatera Utara sana, mungkin 360 kilo dari sana juga. Itu kalau setiap perayaan sekolah itu dulu, itu selalu ada orang yang pakai pakaian petani,
ada pakai pakaian nelayan gitu ya, yang kayak karnaval begitu. Nah, itu sampai apa namanya, kita sangat terharu sekali karena hal-hal seperti itu yang bisa menginspirasi betapa sulitnya pejuang-pejuang kita masa lalu. Nah, inilah sebagai apa, generasi penerus harusnya memang kita tidak boleh melupakan itu, karena bagaimanapun kalau kita ingin sukses ke depannya, kita memang harus mengingat masa lalu kita seperti apa. Ya, kalau di Jawa Tengah kita itu adanya di di Solo sama Cirebon. Kalau di Sumatera kita adanya di Medan dan Bandar Lampung. Iya, Jawa, masih area Sentral dan West Java maksudnya. Sentral West Java itu ada di Solo. Provinsinya M3 beda, Mbak. Kemudian untuk untuk Kalimantan itu adanya di Pontianak sama Samarinda. Dan di Sumatera tadi Bandar Lampung sama Medan ya. Dan di Surabaya itu ada di Madiun sama Sidoarjo dan Madiun ya. Jadi total 10 kota. Di luar dari yang itu ya, yang kecil-kecil Kecil-kecil ada 57 kecil-kecil di berbagai kota. Dan kalau yang 10 kota tadi itu yang di kota besarnya, yang bentuknya sebesar ini, alun-alun melibatkan ini banyak kota. Oke, wow. Semoga semuanya berjalan lancar dan semoga semua antusias. Yang 5 arena ya, yang pertama 5 arena itu ada lombanya, ada lomba balap kelereng, kemudian ada lomba balap karung gitu ya, ada lomba karaoke yang saya juga kaget ternyata suaranya bagus banget gitu. Tadi sampai saya pikir kan ada pada nunggu di sini gitu ya, saya pikir karena kepanasan atau neduh, ternyata mereka peserta lomba karaoke dan banyak yang usianya masih muda, suaranya bagus-bagus sekali. Banyak yang dadakan juga gitu, luar biasa. Ini kita masih sampai 2 hari ini. Dan ada beberapa lomba lain di sana juga ada lomba permainan bola. Total hadiahnya 78 juta. Wow. 78 juta di setiap kota. Jadi ini hadiahnya memang sangat besar sebetulnya gitu. Sayang sekali kalau tidak diperebutkan gitu. Dan besok mungkin nanti akan sampai sore, kemudian besok kita juga seharian sama gitu ya. Sampai malam hari ini ya, betul sampai malam. Ya, ditambahkan lagi, jadi masyarakat yang hadir di sini ini tanpa dipungut biaya ya. Jadi kalau nanti bisa join di sini karena banyak sekali juga yang di sini anak-anak sekolah, kemudian dari komunitas-komunitas yang ada yang hadir di sini. Jadi ada beberapa juga yang di booth IM3 itu bagi masyarakat yang ingin mencoba yang freedom internet tadi ya, bahwasanya cukup membeli ke sana dengan harga 10.000, nanti akan mendapat kupon permainan ya. Kupon permainan itu ada sembakonya dikasih, kemudian nanti didapat stem itu bisa dipakai untuk lomba-lomba dan sebagainya ya. Kemudian akan mendapatkan hadiah-hadiah 17 Agustusan. Ya, jadi kita juga mengadakan pesta rakyat ini dilakukan di baik channel offline atau lomba kita langsung maupun yang digital gitu ya. Jadi di MyIM3 kita juga mengadakan pesta rakyat digital dan di sana ada beragam promo yang dibuat khusus untuk menyambut perayaan 17 Agustus ini gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa cek di MyIM3 aplikasi kita, download MyIM3, kemudian di sana buat yang belum punya IM3 pun bisa juga membeli kartu langsung dari sana, nanti dikirim ke rumah. Jadi untuk yang teman-teman yang sudah menggunakan IM3 tinggal login, dan promonya dibuat khusus untuk setiap pengguna, termasuk promo khusus di bulan Agustus ini gitu. Ada juga mungkin yang ini ya, kalau yang offline ada yang online. Yang online itu hadiahnya lumayan juga ya, iPhone 14 ya. Wow. Rolex itu ya. Itu hadiahnya bisa, yang online bisa. Nah, bagi masyarakat juga yang pengguna IM3 di kesempatan ini kita juga memberikan Freedom Internet Sensasi itu diskon sampai 40%. Itu khusus untuk pengguna. Untuk mitra-mitra kami ya, karena IM3 ini menyentuh seluruh kalangan, bukan hanya masyarakat pengguna aja, tetapi mitra-mitra kerja kami, toko-toko ya yang bantu menjual produk kita,
itu kita juga memberikan program-program diskon keuntungan itu sampai 40% di hari kemerdekaan ini ya. Ya, itu sampai nanti tanggal 30 akhir bulan 31 Agustus nanti itu. Ya, Pesta Rakyat IM3. Khususnya di Kota Solo, kemudian secara umum di Indonesia. Kalau gitu. untuk rekan-rekan dan warga Kota Solo, kami mengajak untuk memanfaatkan 2 hari ini untuk merayakan kemerdekaan kita gitu ya dengan sebaik-baiknya, kemudian bergabung dalam kegiatan pesta rakyat ini gitu, karena kan kalau nggak 17-an ikut lomba-lomba kayak gini kan rasanya gimana gitu ya. Kalau 17-an kan jadi meriah ya, ada alasan gitu lomba 17-an. Dan itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Kemudian ini juga menjadi momen bagi kita untuk mengenang jasa pahlawan dan juga untuk menghargai semua pahlawan yang ada di sekitar kita saat ini. Itu. Harapan dari kita seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mengikut partisipasi dengan acara kita ya, yang kita lakukan lebih daripada 10 kota yang ada. Dan di samping itu juga kita berharap juga seluruh masyarakat bisa mempergunakan tradisi-tradisi ini menjadi satu kebebasan kita berekspresi juga, tetapi dengan hal yang positif ya. Nah, ini juga inline dengan tujuan kita ya. Kalau di Indosat itu kan kita mengatakan connecting dan empowering Indonesia. Jadi itu kalau kita target tertentu itu kan terbatas ya. Kalau kita ini inginnya kita adalah connecting dan empowering Indonesia. Bagaimana kita caranya membantu ya seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa bergerak lebih maju menjadi satu bangsa yang besar ya, apalagi di dunia digitalisasi sekarang ini.